2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang metode biseksi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik 4 dengan dosen pengampu Ibu Yesi Aprilia STMKOM. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisnata Manihuruk dengan NIM 210170180. Perkenalkan, nama saya Julham Riyadi dengan NIM 210170152. Saya Raskan Sikirullah Syarif dengan NIM 210170192. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Amira dengan NIM 210170181. Hai, perkenalkan nama saya Lutfi Hamdi dengan NIM 210170271. Perkenalkan, nama saya Sarah Oktia Putri dengan NIM 210170274. Perkenalkan, nama saya Tifa Salsabila dengan NIM 210170273. Perkenalkan, nama saya Cantika Serenita dengan NIM 210170056. Metode biseksi adalah sebuah teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan nonlinier dengan cara mencari akar persamaan secara sistematis. Metode ini bekerja dengan cara membagi interval yang mengandung akar menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian dicari tanda perubahan fungsi pada kedua ujung interval. Dan interval yang mengandung akar akan dipilih untuk dipecah menjadi dua interval yang lebih kecil dan seterusnya. Proses ini diulang hingga didapatkan akar yang diinginkan dengan toleransi yang diinginkan. Langkah pertama, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian dihitung nilai tengah. C sama dengan A plus B per 2. Nah, selanjutnya dari nilai C ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA kali FB lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya setelah diketahui bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Metode biseksi yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akar. Yang kedua, tentukan nilai A dan B yang dimana nilai A adalah batas bawah dan B itu adalah batas atas. Ketiga, tentukan nilai toleransi E atau juga bisa menggunakan iterasi maksimum atau N. Yang keempat, hitung FA dan FB. Kelima, jika FA kali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Jika tidak, maka dilanjutkan. Keenam adalah hitung C, yang dimana C itu adalah mencari nilai tengah. Dan untuk mencari nilai tengah, itu rumusnya A tambah B per 2. Ketujuh, hitung FC. Yang kedelapan, bila FC dikali FA lebih kecil dari 0, maka B sama dengan C. Bila tidak, A sama dengan C dan FA sama dengan FC. Yang kesembilan, jika FC lebih kecil dari E atau iterasi lebih besar dari N, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan C. Bila tidak, ulangi langkah 6 sampai ditemukan iterasi lebih besar dari N. Prinsip metode biseksi, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kita mempunyai grafik persamaan seperti di gambar, dan kita ingin mencari nilai akarnya, maka langkah yang pertama adalah menentukan batas bawah dan batas atasnya. Contohnya, kita tentukan batas bawahnya di sini sebagai A, dan batas atasnya di sini. Kemudian kita cari nilai FA-nya. Dan nilai FB-nya. Kemudian kita cari nilai tengah dari A dan B. Misalkan di sini. Kita beri nama C. Kemudian hitung FC-nya. Langkah selanjutnya, kita tentukan bagian yang memiliki akar. Secara teori, untuk menentukan bagian yang terdapat akar, yaitu kita bandingkan FA dengan FC dan FB dengan FC. Jika dia berbeda tanda, maka terdapat akar dalam grafik tersebut. Di sini kita lihat FA-nya negatif, FC-nya positif, dan FB-nya positif. Maka yang berbeda tanda adalah FA dan FC. Maka akarnya terdapat di antara A dan C, sehingga bagian C dan B kita hapus.
Setelah diketahui bagian yang terdapat akar, maka kita ganti kembali nilai batas bawah dan batas atasnya. Bagian C tadi terganti menjadi batas atas dan batas bawahnya tetap. Kemudian tentukan kembali nilai tengahnya. Misalkan di sini kita buat lagi dengan nama C. Tentukan lagi bagian yang terdapat akar. Di sini tidak terdapat akar. Maka kita update lagi nilai batas bawah dan batas atasnya. Tentukan lagi nilai tengahnya. Bagi dua dan seterusnya sehingga didapatkan nilai pendekatan akar yang diinginkan. Semakin banyak iterasi, maka semakin teliti nilai pendekatan akar tersebut. Ada contoh soal yang dimana soalnya terdapat persamaan xe pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0. Dengan range batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 0. Untuk mencari pendekatan akarnya kita perlu masukkan nilai batas atasnya. Di mana A ini batas bawah yaitu min 1, kemudian B ini batas atas yaitu 0, kemudian C nilai tengah yang dimana nilai A ditambah B dibagi 2 diperolehlah min 0,5. Kemudian masukkan nilai A, B, dan C ke dalam fungsi ini, maka diperoleh fungsi C itu 0,175639, fungsi A min 1,71828, kemudian fungsi B 1. Untuk menentukan iterasi selanjutnya, kita perlu menentukan di mana posisi akar. Untuk menentukan posisi akarnya, cukup bandingkan dari fungsi FC ini, bandingkan tanda fungsi FC dengan fungsi FA atau FB. Yang dimana fungsi FC ini memiliki tanda yang berbeda dengan FA. Maka akarnya berada di antara fungsi FC dan fungsi FA. Maka nilai A-nya tetap yaitu min 1. Kemudian nilai B-nya kita ganti dengan nilai C yaitu min 0,5. Kemudian kita cari lagi nilai tengahnya. Min 1 tambah min 0,5 dibagi 2 diperoleh min 0,75. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi FC, FA, dan FB. Diperolehlah hasil sebagai berikut. Lakukan seterusnya sampai iterasi yang ditentukan. Misalnya iterasi maksimal yang kita tentukan itu 8. Maka kita akan berhenti di iterasi ke-8. Diperolehlah nilai C ini sebagai nilai pendekatan akar, yaitu min 0,5664. Atau kita bisa berhenti ketika nilai error yang kita tentukan, nilai toleransi error yang kita tentukan. Misalnya nilai toleransi errornya kita buat 0,001. Maka kita akan berhenti kita fokus pada fungsi FC-nya ini. Kita cari fungsi FC ini yang lebih kecil dari 0, mutlak dari fungsi FC ini lebih kecil dari 0,001. Maka diperolehlah pada iterasi ke-10 ini, yang mana mutlak dari fungsi FC-nya yaitu 0,000653. Maka nilai C ini akan jadi nilai akar yang mendekati nilai akar yang akan kita ambil. Oke, sekian terima kasih. Berikut adalah grafik dari contoh soal sebelumnya. Selanjutnya penyelesaian contoh soal dengan MATLAB, yaitu dengan toleransi error. Yaitu F ini sebagai persamaan inline-nya S kali 2,71828 akar min X tambah 1. A itu sebagai batas bawahnya min 1, B itu sebagai batas atasnya dengan nilai 0. Toleransinya yaitu 0,001. C itu sebagai nilai tengah range, yaitu A tambah B bagi 2. Kita masuk ke pemrogramannya. Well, absolute, F, C lebih besar daripada toleransi
Jika FA dikali FC lebih kecil daripada 0, maka B sama dengan C. Dan sebaliknya, jika FA dikali FC lebih besar daripada 0, maka A sama dengan C. Kemudian, nilai tengah range-nya yaitu A tambah B bagi 2. Maka hasilnya di print akar adalah 1,5 F. Dan hasilnya akar adalah 0,56738. Yaitu penyelesaian contoh soal dengan MATLAB dengan iterasi maksimum. Sama seperti sebelumnya, F itu sebagai persamaan dengan nilai inline X kali 2,71828 pangkat min X tambah 1. A-nya sebagai batas bawah dengan nilai min 1. B-nya sebagai batas atasnya dengan nilai 0. N-nya itu iterasi maksimumnya 10. C-nya itu sebagai nilai tengah range, yaitu A tambah B bagi 2. Masuk ke programannya. For I sama dengan 1 dibagi N kurang 1. Jika FA dikali FC lebih kecil daripada 0, maka hasilnya B sama dengan C. Sebaliknya, jika FA dikali FC lebih besar daripada 0, maka hasilnya A sama dengan C. Kemudiannya nilai tengah range-nya yaitu A tambah B bagi 2. Maka didapatkan hasil seperti berikut, yaitu akar adalah 0,56738. Saya akan menjabarkan kelebihan dari metode biseksi. Yang pertama ialah dijamin konvergen. Artinya, jika persamaan mempunyai akar dalam interval tertentu, maka metode biseksi akan konvergen ke akar tersebut. Yang kedua adalah metode ini cukup sederhana dan mudah dipahami serta diimplementasikan. Yang ketiga, tidak terdapat asumsi awal tentang nilai turunan dari persamaan, sehingga metode ini lebih stabil digunakan pada persamaan yang tidak memiliki nilai turunan di beberapa titik. Yang keempat ialah metode ini dapat digunakan untuk mencari akar persamaan yang tidak memiliki bentuk tertutup atau sulit dipecahkan secara analitik. Dari metode biseksi, yang pertama, konvergensi yang lambat dibandingkan dengan metode numerik yang lebih canggih seperti metode Newton-Raphson atau metode regula-Falsi. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mencari akar ganda atau akar kompleks. Hal ini karena metode biseksi didasarkan pada prinsip pergerakan titik interval yang diberikan ke arah interval di mana akar berada. Ketika interval tersebut terletak di sekitar akar kompleks, tidak ada titik tengah yang dapat dihitung dan tidak ada arah yang jelas untuk mencari akar kompleks. Selain itu, metode biseksi hanya menghasilkan output bilangan real, sedangkan akar kompleks terdiri dari bagian real dan imajiner. Yang ketiga, jadi penyebab utama mengapa metode biseksi tidak dapat digunakan untuk mencari akar kompleks adalah karena metode tersebut didasarkan pada prinsip pergerakan titik tengah interval yang tidak dapat diterapkan pada akar kompleks. Yang keempat, tidak dapat menentukan banyak akar yang terletak di dalam interval yang sama. Kesimpulan, metode biseksi adalah salah satu metode numerik untuk mencari akar suatu persamaan nonlinier dengan pendekatan secara iteratif. Metode ini bekerja dengan membagi interval yang mengandung akar menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian mengevaluasi nilai fungsi pada titik tengah interval tersebut. Kelebihan dari metode biseksi adalah konvergensi yang pasti ke akar, terlepas dari kondisi awal, namun kelemahan dari metode biseksi adalah kecepatan konvergensi yang lambat dibandingkan dengan metode lain, seperti metode Newton-Raphson atau metode regula-Falsi. Demikianlah video pembahasan yang dapat kami sampaikan tentang metode biseksi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih, dadah.